Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sepantasnya kita mengucap syukur untuk sore hari ini kita masih diberi berkat kasih karunia dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk bisa beribadah di gereja kita. Dan untuk itu marilah kita memasuki ibadah penyembahan dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 3, Muliakan Allah Bapa. Ketika
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhambakan kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2, Yesus memanggil. Mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Trinitatis yang diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan
uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai ayat 2, Bila ku renung dosaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam waktu yang telah berlalu, kita tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Kita telah berupaya untuk mempertahankan diri kita, tapi daging memang lemah, sehingga kita tak jarang untuk jatuh di dalam pelanggaran dan dosa. Untuk itu, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, disilakan untuk mengambil saat teduh dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih
apa yang benar dan yang baik dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2-3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Matius 5 ayat 17. Di Matius 5 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1-3, berkumandang suara dari seberang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1-9. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Yesaya 61 ayat 1-9. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Nanti di ayat 9 kita baca sama-sama. Saya mulai ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara.
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai ganti petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Sama-sama, keturunan akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini memberitakan tahun rahmat Tuhan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Tahun rahmat Tuhan itu tahun kesukaan, tahun kemurahan yang dibuat oleh Tuhan. Tahun di mana Tuhan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel yang sedang diperbudak di Babel selama 70 tahun. Nanti disamakan ini dengan tahun Yobel. Jadi tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun di mana Tuhan membebaskan mereka yang sedang ada di dalam tawanan, yang terkurung, yang sedang diperbudak selama 70 tahun, lalu mereka mendapat pembebasan dari Tuhan. Tahun ini merupakan, tahun rahmat Tuhan ini merupakan satu jawaban doa, satu jawaban pengharapan, jawaban kerinduan daripada umat Tuhan, di mana Tuhan menggenapi janjinya. Setelah 70 tahun aku akan menolong engkau, aku akan memulihkan engkau, aku akan membawa engkau kembali ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 70 tahun orang diperbudak itu bukan waktu yang singkat. Mentalnya pun sudah mental budak, dan tidak gampang mengubah pola pikir mereka, tidak gampang untuk membawa mereka kembali cara berpikir mereka. Tetapi apapun bisa dilakukan oleh Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesaya menyampaikan, memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada mereka. Dan tahun rahmat Tuhan itu tahun pembebasan, tahun pemulihan, tahun pertolongan, tahun di mana Tuhan mengangkat umat Tuhan kembali. Sekarang pertanyaan yang mau kita renungkan dari teks ini adalah, mengapa kita harus memberitakan tahun rahmat Tuhan? Mengapa kita harus memberitakan tahun rahmat Tuhan? Yang pertama, karena tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan, di mana Allah sanggup membebaskan umat Israel keluar dari pembuangan. Berbeda dengan di Mesir. Di Mesir memang 430 tahun, tetapi Tuhan mengutus Nabi Musa di Mesir. Di Babel tidak ada diutus Nabi yang memimpin proses pengulangan mereka ke tanah Kanaan, tidak. Tapi Tuhan sendiri mengubah cara berpikir pemimpin di Babel. Raja Kores yang memimpin diubah oleh Tuhan, sehingga dia mengizinkan bangsa ini kembali ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, mereka sudah susah sekali di sana. Kalau kita baca dulu sebentar ayat 1, sama-sama kita baca ayat 1 ya, 1, 2 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Perhatikan kalimat ini, kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hatinya, untuk membebaskan para tawanan, membebaskan orang-orang yang terkurung. Ini yang terjadi di Babel. Dan Tuhan datang kepada mereka, menolong mereka. Di ayat 3 dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Bayangkan selama 70 tahun mungkin tidak ada perhiasan. Yang mereka hadapi abu, yang mereka hadapi adalah kegelapan, yang mereka hadapi adalah tekanan demi tekanan, tapi diubah. Ada ganti abu dikatakan di situ. Tuhan kasih perhiasan di kepala. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Artinya terjadi perubahan yang signifikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun pembebasan. Makna rohaninya bagi kita orang Kristen, sebagaimana bangsa Israel diperbudak di Babel karena dosa dan kesalahan mereka, dan manusia zaman sekarang diperbudak oleh dosa, terikat dengan dosa, dan Tuhan mau sampaikan hari ini tahun rahmat Tuhan buat kita, tahun pembebasan. Tuhan mau membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan dosa. Tuhan mau membebaskan kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau menolong kita kalau kita mau kembali ke jalan Tuhan. Jangan langsung putus asa Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tetaplah berharap, bersandar kepada Tuhan. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita. Ada seorang ibu di salah satu desa. Desa mereka kena banjir bandang. Jadi rumahnya disapu bersih, hartanya disapu bersih, semua yang dimiliki disapu bersih, ternaknya disapu bersih. Sawah-sawah sudah hancur luluh semuanya. Lalu ibu itu berpikir, kalau begini keadaannya, tamatlah riwayat kami. Pupuslah pengharapan, tidak ada lagi. Semua sudah hancur. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu itu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang mengadu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Allah. Dan ketika dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan, sebulan kemudian datang yayasan kemanusiaan ke kampung itu. Lalu bersedia membangun semua rumah yang hancur di situ. Dan rumah yang dibangun itu lebih layak daripada rumah dia pada waktu dulu. Artinya lebih bagus rumah yang dibangun oleh yayasan kemanusiaan itu. Dan anaknya, didata semua anaknya. Anaknya yang mau sekolah, SMA sampai ke perguruan tinggi akan disekolahkan. Artinya Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia peduli kepada orang yang mau datang kepadanya, mau mencari dia. Itu sebabnya dikatakan Bapak Ibu, kalau kita sedang susah, ada remuk hati, ada gundah gulana, ada masalah, ada persoalan, ini tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia, tahun kesukaan, tahun di mana Tuhan mau mengampuni kita. Sebab firman Tuhan katakan apa? Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya pikir semua orang ingin supaya jiwanya mendapat ketenangan. Kuncinya datang kepada Tuhan. Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus memberitakan tahun rahmat Tuhan? Tadi karena tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan. Yang kedua, karena tahun rahmat Tuhan, tahun pemulihan. Tahun pemulihan. Kita lihat ayat 4 dulu, ayat 4. Ayat 4 dan ayat 5, tapi ayat 4 dulu pertama. 1, 2 ya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Perhatikan di sini, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kota yang mereka tinggalkan sudah reruntuhan 70 tahun, ya. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu sudah menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, diperbaiki semua kota-kotanya. Yang paling menarik, kita lihat ayat 5. Sama-sama semua baca ayat 5. 1, 2 iya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu.
dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Perhatikan 70 tahun di Babel, bangsa ini bekerja untuk siapa? Untuk pemimpin di Babel, untuk tuan-tuan tanah di Babel, untuk pemimpin-pemimpin di Babel. Mereka hanya pembantu di situ, bekerja untuk bosnya, bekerja untuk tuannya, bekerja untuk majikannya. Sekarang ayat 5 dikatakan, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Jadi dia sudah punya gembala kambing domba. Dan orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani. Yang mengerjakan pertanian mereka bukan lagi mereka, tapi orang lain yang menjadi upahan mereka. Dan tukang kebun anggur. Tuhan ubah semuanya. Tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan mau menolong kita, tahun di mana Tuhan memberkati kita. Pemulihan umatnya berarti tindakan Allah untuk memulihkan hubungan yang telah rusak, memulihkan keadaan, memulihkan identitas kita. Ingat, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memulihkan kita, dan Tuhan sanggup menjamah kita semua. Jadi kalau kita sedang galau, kacau, susah, ingat lagu kita itu ya, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Ingat, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup melakukan apa saja. Yang penting kita datang kepadanya, mengadu kepadanya, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, mungkin kita sedang tertawan, sedang hidup di dalam dosa, tertekan. Ingat, Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita dan mau menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ada seorang anak remaja. Anak ini belajar main ketapel. Waktu dia belajar main ketapel, lalu di lidahnya ada ayam papanya. Dia coba keker ayam itu. Lalu dia ketapel satu kali. Ketika dia ketapel, pas kena ke leher ayam papanya. Leher itu langsung tek, mati. Anak itu jadi ketakutan. Waduh, bagaimana ini? Langsung diambilnya ayam itu, dilemparkannya ke semak-semak. Udah dilemparkannya ke semak-semak, malamnya dia tidur nyaman aja. Besoknya pergi dia ke sekolah. Sampai sebelum pergi ke sekolah, papanya kasih uang jajan untuk dia. Untuk abangnya juga dikasih uang jajan. Jadi mereka masing-masing dikasih uang jajan. Sampai di sekolah, pas istirahat mau beli jajanan, abangnya jumpai adiknya. Adiknya yang ketapel ayam papanya itu. Sini dek katanya. Sini dek katanya. Apa bang katanya? Minta uang jajanmu, kasih sama abang katanya. Loh kenapa bang? Dia bilang, kan kita masing-masing dikasih papa. Apa dia bilang? Kan semalam kau ketapel, kan kepala ayam papa mati. Kulihat, saya diam. Jadi kalau kau tidak kasih uang jajanmu, saya akan kasih tahu sama papa bahwa kau ketapel ayam papa. Waduh, anak itu terpaksa dia kasih uang itu kepada abangnya. Besoknya begitu juga. Dek, sini. Apa bang? Ingat kepala ayam. Lalu langsung dia bingung. Udah dikasih uang jajannya lagi. Besoknya begitu sampai 1 minggu. 1 minggu tertawan dia dengan kepala ayam ini. Sudah 1 minggu ya enggak iya lagi ini terus saya diperas oleh si abang. Akhirnya dia datang, dijumpainya papanya. Dia bilang begini sama papanya, "Pak, saya minta maaf sama papa, minta ampun untuk kesalahan saya, dosa saya. Seminggu yang lewat saya belajar main ketapel, saya ketapel kepala ayam papa dan ayamnya mati. Saya buang ke semak-semak. Saya minta maaf Pak," dia bilangnya. "Karena ini saya tertekan sepanjang minggu ini," dia bilang. "Saya minta ampun." Lalu papanya bilang apa? "Iya, sebetulnya papa sudah tahu. Cuma papa menunggu pengakuanmu, kejujuranmu." "Oh iya Pak." Lalu seminggu ini Pak, saya habis diperas oleh abang. Dia bilang, dia minta terus uang jajanku. Sehingga saya tidak punya jajan sepanjang minggu ini. Saya tertekan. Bayangkan.
Bapak Ibu Saudara, besoknya pergi sekolah, pas mau istirahat main-main jajanan, jumpa si abangan, "Dek, sini kepala ayam," katanya. Tidak, dia bilang. "Enggak, besok nanti aku kasih tahu. Saya sudah mengakui kesalahanku kepada Papa. Dan kecuranganmu juga yang memeras saya pun sudah tahu Papa." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu dia tertekan dengan itu. 1 minggu dia dikuasa tertekan dengan dosa itu. Tapi ketika dia datang kepada bapaknya, papanya mengampuni dia. Ketika dia mengakui kesalahannya kepada papanya mengampuninya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin kita sedang terikat dengan dosa, dikuasai oleh dosa. Tapi ingat, Yesus sanggup memulihkan kita. Yesus sanggup mengampuni kita. Makanya dikatakan, biarpun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Biarpun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yesus sanggup memulihkan kita. Tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan. Tahun rahmat Tuhan, tahun pemulihan. Tahun rahmat Tuhan, tahun di mana Tuhan memberikan identitas yang baru. Ini yang ketiga. Tahun pembebasan, tahun pemulihan, tahun memberikan identitas yang baru. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Perhatikan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Nanti di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Bagaimana bisa menjadi imam Tuhan? Dulunya mereka budak, dulunya mereka diperbudak di Babel, sekarang diubah identitasnya, bukan lagi budak, sekarang imam Tuhan. Bagaimana bisa menjadi imam Tuhan? Karena dia sungguh-sungguh sudah menjadi anak Tuhan. Bagaimana supaya bisa menjadi anak Tuhan? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan Yohanes 1:12, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Identitasnya jelas sebagai anak Tuhan, karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jadi identitasnya jelas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, identitas kita harus jelas. Kalau tidak jelas identitas kita, gak bisa kita tinggal di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia harus jelas identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Kalau tidak, warga negara asing tidak bisa. Paling dia hanya beberapa bulan ya. Kalau kita mau menjadi warga negara surga, identitas kita harus jelas. Identitasnya sebagai apa? Sebagai anak Allah. Sebagaimana Allah diangkat menjadi imam. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Identitasnya jelas. Kalau seandainya dibacakan namanya di Kidung Jemaat nomor 278, itu ada lagu rapnya begini. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Perhatikan kalimat itu. Berarti nama kita dibaca dari mana? Ada kitab yang di kitab itu tertulis. Ada seorang pendeta tinggal dia di salah satu komplek di Jawa. Di komplek itu hanya dia Kristen, yang lain agama lain. Tapi dia bergaul juga dengan orang yang ada di situ. Kalau ada kemalangan dia datang.
pada suatu hari ada seorang dari agama lain meninggal. Sudah 2 jam meninggal, banyak orang melayat datang. Dan pendeta ini pun datang ke situ. Waktu dia datang, dia salam berdiri di situ. Tiba-tiba yang meninggal ini duduk, hidup kembali. Apakah dia mati suri atau tidak, saya tidak tahu. Dia tiba-tiba duduk, lalu dia ngomong begini, kitab kehidupan, kitab kehidupan, kitab kehidupan. Lalu bingung semua orang, apa maksudnya? Dia hidup. Lalu dia ngomong kitab kehidupan, kitab kehidupan, kitab kehidupan. Lalu ada seorang tokoh di situ, apa maksudnya kitab kehidupan? Apa maksudnya kitab kehidupan? Dia bilang, hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan itu yang bisa masuk surga. Lalu tokoh agama ini tanya, apa maksudnya kitab kehidupan? Lalu ditanya, siapa yang tahu di sini tentang kitab kehidupan? Semua diam, tapi pendeta itu tunjuk tangan. Dia bilang begini, iya, kitab kehidupan itu ada tertulis di Alkitab kami, di dalam Wahyu 20 ayat 15. Dia bilang. Dia katakan di sana, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dicampakkan ke dalam lautan api atau ke neraka. Jadi bagaimana supaya tertulis, kata orang-orang di situ? Ya, menurut Alkitab harus percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua diam. Apa yang terjadi? Orang yang mati suri tadi mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Dan banyak di situ juga akhirnya mengikut Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kitab kehidupan itulah tertulis setiap nama kita. Sekarang pastikan identitas kita. Apakah nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan? Tertulisnya itu kalau kita melakukan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya percaya, pasti selamat. Namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi seandainya dibacakan nama itu, nama kita pasti ada di sana. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah menerima, orang yang menerima dan percaya itu artinya orang yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan dan hidupnya akan setia mengikut Tuhan. Mengapa kita harus memberitakan tahun rahmat Tuhan? Karena tahun rahmat Tuhan tahun pembebasan, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan memberikan identitas yang baru. Dan yang terakhir, karena tahun rahmat Tuhan akan memberikan sukacita abadi kepada kita. Sukacita itu tidak akan hilang. Kita lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, ya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Perhatikan di sini. Sebagai ganti kamu bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dipermalukannya mereka di Babel. Sebagai ganti noda, mereka diludahi. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun rahmat Tuhan itu tahun di mana Tuhan memberikan sukacita abadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mengatur seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mengubah semuanya. Dia sanggup melakukan apa saja. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Tinggalkan hidup lama, datang kepada Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Serahkan hidup kepada Tuhan, sambut Dia supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Yang kembali menolong kami, membimbing kami, mengingatkan kami semua. Kami bersyukur kepadamu ada tahun rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, tahun pembebasan, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan memberikan identitas yang baru kepada kami, tahun di mana Tuhan memberikan sukacita abadi kepada kami. Bapa, berkatilah kami, berkatilah firman-Mu ini dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Engkau melihat tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Engkau jamah tiap-tiap mereka. Kalau mungkin ada beban, ada kesulitan, ada kendala-kendala, tantangan, persoalan, pergumulan yang sedang mereka hadapi, apakah itu masalah studi, masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah studi, masalah sakit penyakit, masalah orang tua, masalah apa saja Tuhan, tolong kami, bantu kami, berkati kami, berikan jalan keluar yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Terpuji termulialah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.